Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyuni. Nomor induk mahasiswa 2007110649. Saya dari Teknik Informatika B, Universitas Riau. Nah, di sini saya akan membahas tentang use case diagram dan activity diagram. Sebelum kita memasuki contoh use case diagram, kita tuh harus tahu apa itu use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Nah, use case diagram ini bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Sekarang kita akan masuk ke contoh use case diagram, di mana saya menggunakan contohnya yaitu use case diagram perpustakaan, yang mana memiliki 4 aktor yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, dan petugas perpustakaan. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu aktor mahasiswa, di mana aktor mahasiswa dapat melakukan registrasi pendaftaran yang akan dilakukan ke petugas perpustakaan. Kemudian ia dapat meminjam buku, di mana ia harus menunjukkan terlebih dahulu KTM-nya, kemudian ia dapat meminjam buku. Selanjutnya, setelah ia meminjam buku, ia bisa mengembalikan buku, yang mana jika ia tidak mengembalikan buku, maka ia akan dikenakan denda. Dan apabila ia mengembalikan buku, maka denda tidak berlaku untuk dia. Kemudian kita masuk ke aktor dosen, di mana aktor dosen ini dapat melakukan registrasi pendaftaran, meminjam buku, yang mana sebelum ia meminjam buku, ia harus memasukkan nomor induk pegawainya, kemudian ia dapat melakukan meminjam buku, kemudian mengembalikan buku. Selanjutnya ke aktor karyawan. Nah, aktor karyawan ini dapat melakukan registrasi pendaftaran terlebih dahulu, kemudian ia dapat meminjam buku, dan kemudian ia dapat mengembalikan buku. Nah, selanjutnya kita menuju ke petugas perpustakaan. Nah, aktor petugas perpustakaan ini menerima kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, yakni registrasi pendaftaran, meminjam buku, mengembalikan buku, dan denda. Aktor petugas perpustakaan ini dapat melakukan pendataan buku apa saja yang dipinjam, dan buku apa saja yang ingin dipinjam. Kemudian ia dapat membantu mencarikan buku, dan mencatat peminjaman dan pengembalian. Dan ia menghitung denda jika ada aktor yang tidak mengembalikan buku. Selanjutnya kita masuk ke activity diagram. Apa sih activity diagram itu? Activity diagram adalah pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas, di mana alur atau aktivitas ini berupa runtutan menu-menu atau proses-proses yang ada dalam sistem tersebut. Nah, kita masuk ke contoh diagram activity yang pertama, yaitu antara aktor mahasiswa dengan petugas perpustakaan. Mahasiswa ini dapat melakukan registrasi pendaftaran kepada petugas perpustakaan, kemudian petugas perpustakaan dapat melakukan verifikasi pendaftaran atau mencatat registrasi pendaftaran, yang mana apabila data tidak lengkap, maka akan kembali ke registrasi pendaftaran, dan apabila data yang dimasukkan lengkap, maka aktor mahasiswa ini dapat melakukan peminjaman buku. Nah, mahasiswa itu dapat meminjam buku sesuai dengan ketentuan, yaitu apabila ia sudah menunjukkan KTM. Kemudian, petugas perpustakaan akan mencatat peminjaman buku, dan mahasiswa akan menerima buku yang ia pinjam. Kemudian setelah ia menerima buku, mahasiswa akan mengembalikan buku. Apabila mahasiswa melebihi batas waktu pengembalian dari sesuai ketentuan, maka akan dikenakan denda, dan petugas perpustakaan akan mencatat pengembalian dan menghitung denda apabila ia terkena denda. Dan apabila ia terkena denda, maka mahasiswa dapat melakukan pembayaran denda. Contoh diagram activity antara aktor dosen dengan petugas perpustakaan. Nah, yang pertama yaitu dosen melakukan registrasi pendaftaran kepada petugas perpustakaan. Nah, petugas perpustakaan ini akan melakukan verifikasi pendaftaran, yang mana ia mencatat registrasi pendaftaran. Dan apabila data tidak lengkap, maka akan kembali ke registrasi pendaftaran. Dan apabila data lengkap, maka aktor dosen dapat melakukan peminjaman buku. Aktor dosen dapat meminjam semua jenis buku dan tanpa batas. Kemudian, petugas perpustakaan meminjam buku apa saja yang dipinjam. Kemudian, dosen akan menerima buku, dan ia akan mengembalikan buku. Kemudian, petugas perpustakaan akan mencatat pengembalian buku. Selanjutnya, masuk ke diagram activity antara
aktor karyawan dengan petugas perpustakaan. Yang pertama yaitu karyawan melakukan registrasi pendaftaran terlebih dahulu kepada petugas perpustakaan. Kemudian, petugas perpustakaan akan melakukan verifikasi pendaftaran atau mencatat registrasi pendaftaran. Nah, apabila data yang dimasukkan tidak lengkap, maka akan kembali ke registrasi pendaftaran. Dan apabila data yang dimasukkan lengkap, maka karyawan dapat meminjam buku. Selanjutnya, petugas perpustakaan akan mencatat peminjaman buku. Kemudian, karyawan akan menerima buku. Setelah karyawan menerima buku, ia dapat mengembalikan buku. Kemudian, setelah karyawan mengembalikan buku, maka petugas perpustakaan akan mencatat pengembalian buku. Nah, demikianlah penjelasan use case diagram dan activity diagram. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.